Di usia 20-an tanpa tabungan dan pencapaian, apakah hidup masih bisa dijalani dengan baik? Takeshi, yang hampir berusia 30 tahun, bahkan tidak memiliki simpanan 1000 yuan. Menjelang 2 hari sebelum gajian, ia sudah kehabisan uang untuk makan. Pernah saat jam makan siang, ia ke supermarket untuk membeli onigiri, namun sadar uangnya tak cukup. Akhirnya ia hanya duduk di tepi laut, menahan lapar sambil melamun. Akhir pekan tanpa pekerjaan biasanya ia habiskan dengan mengurung diri di apartemen sewanya. Tak ada uang untuk makan. Ia hanya berbaring di lantai berharap hari gajian segera tiba. Tertutup dan jarang bersosialisasi, ia hampir tak pernah berbicara dengan para tetangga, dan tanpa ia sadari, orang-orang di apartemen itu kelak akan mengubah hidupnya. Baru-baru ini, Takeshi yang baru keluar dari penjara bekerja di pabrik pasta cumi asin sebagai penyortir. Pekerjaannya sederhana namun membosankan. Hari pertama, kepala pabrik mengingatkannya bahwa banyak anak muda berhenti dalam 1-2 minggu. Selesai bekerja, ia mencari tempat tinggal di sekitar sungai dekat pabrik. Di sanalah ia menemukan apartemen tua, milik Minami, seorang janda muda yang ramah. Lingkungan bersih dan tenang membuat Takeshi langsung memutuskan untuk tinggal. Hari pertama, ia berendam air hangat lalu minum segelas susu menikmati ketenangan, sampai terdengar ketukan di pintu. Di hadapannya berdiri Shimada, tetangga sebelah yang berkeringat. Pemanas air rumahnya rusak, dan ia ingin meminjam kamar mandi Takeshi. Permintaan mendadak itu membuat Takeshi canggung. Ia memang tertutup, jarang berinteraksi, dan enggan orang lain masuk ke kehidupannya. Suatu hari, ia menerima surat dari dinas sosial. Ayahnya meninggal, dan ia diminta mengambil abu jenazahnya. Namun Takeshi tak berniat melakukannya. Ia sendiri hampir tak bisa bertahan hidup. Kulkas kosong, rasa putus asa menyelimuti. Akhir pekan, ia terbaring seharian tanpa makan, menghafal tabel perkalian untuk mengalihkan rasa lapar. Shimada datang lagi, melihatnya lemas, lalu memberi sayuran dari kebunnya. Takeshi langsung memakan tomat dan mentimun itu meski caranya tak rapi, yang penting perutnya terisi. Sayur itu menolongnya sampai hari Senin saat gajian tiba. Ia membeli beras, memasaknya perlahan, lalu makan dengan acar asin, makanan terbaik yang ia rasakan dalam beberapa hari. Sore itu Shimada kembali, membawa sayuran dan sekali lagi meminjam kamar mandi. Kali ini langsung masuk tanpa menunggu izin. Minggu berikutnya, Takeshi menemukan kipas bekas di tempat sampah dekat pemukiman tunawisma di tepi sungai. Saat cuaca panas, kipas itu jadi penyelamat. Shimada pun datang lagi, membawa sayur dan meminta mandi. Dan kali ini Takeshi menjamunya dengan cumi kalengan dari pabrik. Hubungan mereka semakin dekat. Takeshi pun menceritakan bahwa ia belum mengambil abu ayahnya karena sejak kecil hidup bersama ibunya setelah perceraian, nyaris tanpa kenangan dengan sang ayah. Paman Shimada menasehatinya bahwa seburuk apapun seseorang, masa lalunya tetap bagian dari hidup. Mendengar itu, Takeshi memutuskan untuk mengambil abu ayahnya dari dinas sosial. Di balik tatapan lelahnya, Takeshi hanya punya satu harapan, agar orang tua berpikir matang sebelum punya anak, karena yang menanggung akibat dari ketidaksiapan itu bukan mereka, tapi anak.